Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'alana minadz dzakirina lahu katsiran. Allahumma shalli 'alan nabiyil hasyimiyyi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna Muhammad laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa inna dunya balagun ilal akhirah wala takunu kallan 'alan nas. Wa qala sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sallallahu alaihi fal wajibu 'alal insani talabu hayatil qalbil ukhrawi min ahli talqin fid dunya qabla fautil waqt fa inna dunya mazra'atul akhirah wa man lam yasra' fid dunya lam yahsud fil akhirah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayna, Allahumma inni wa huwa bi kulli syai'in muhit. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin bi barakati syayikhina wa mursyidina Syekh Ahmad Sahibul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang selalu kita cintai, kita agungkan Sayyidina wa mursyidina wa wasilatin bainana wa bainallah. Para sahabat, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya muliakan Ketua LDTKN Tangerang Raya Al-Mukarram Sahibul Fadilah Bapak Insinyur Haji Asep KMM beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya muliakan Al-Mukarram Mama Haji Oke Jarod Rohana selaku Wakil Baik. Juga yang saya muliakan Ketua LDTKN Kabupaten Tangerang Bapak Ustadz Mahyu. Para kesepuhan, para tokoh, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para imam khotaman, para pemangku mandekib, para pemimpin majelis zikir, seluruh ikhwan, para akhwat dari Bapak diri yang Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surajaya rahimakumullah. Saya merasa berbahagia dan mendapatkan suatu kehormatan pada siang hari ini ikut berkhidmat di Sekretariat LDTKN Tangerang Raya. Saya ikhwan biasa seperti Bapak Ibu. Saya berasal dari Serang. Di LDTKN Serang saya diberi amanah sebagai Ketua Bidang Kajian dan Literasi Tasawuf. Oleh karena itu
Saya merasa bukan siapa-siapa di sini, tetapi marilah kita niatkan sama-sama berkhidmat. Mohon doanya Bapak Ibu, para ikhwan akhwat saya, mudah-mudahan saya khususnya di LTGN Serang dan Banten Barat diberikan kekuatan, lahir batin untuk terus bisa berkhidmat di LTGN Suryalaya. Hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Manaqib pada hari ini masih di bulan Muharram. Maka ayat yang dibaca tadi surah Al-Hasr. Saya kutip ayat pertamanya saja, ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wallahu a'lam bimuradi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Para ulama ahli tafsir sepakat menafsirkan hari esok itu adalah hari akhir. Jadi Muharram ini merupakan awal bulan dan tahun baru. Menjadi kesempatan yang baik untuk kita melakukan introspeksi diri, melakukan muhasabah, koreksi terhadap amal-amal kita, sikap perilaku kita selama ini. Apakah yang sudah kita lakukan amal-amal kita ini bisa selaras dengan tujuan akhirat kita? Apakah hanya semata-mata untuk duniawi saja? Islam mengajarkan kepada kita agar bisa menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi kita berthariqah ini tidak berarti harus meninggalkan dunia. Kita berthariqah itu bukan berarti lari dari kehidupan dunia. Tetapi berthariqah itu tetap kita aktif dalam kehidupan dunia, tapi terjaga dari tipu dayanya dunia. Sebab dunia ini akan menjadi dua, tergantung kita mau pilih yang mana. Yang pertama, dunia itu sebagai mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Maka banyak orang yang tertipu, terperdaya oleh gemerlap kehidupan dunia. Tetapi thariqah kita mengajarkan dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai ladang untuk kita panen nanti hasilnya di akhir. Oleh karena itu kita berthariqah ini harus mampu menjaga amal-amal kita dari segala macam hama, dari segala macam penyakit-penyakit yang akan merusak nanti hasilnya di akhir. Bu, Pak, panggilnya Papa atau Ayah, Beb. Jadi dalam kita berthariqah ini diajarkan untuk bisa menjaga keseimbangan antara urusan duniawi kita dan urusan akhirat kita. Jangan sampai kita mengurusi dunia tapi lupa kepada akhirat. Ngurusi dunia yang hanya sementara ini akan kita tinggalkan, tapi kita lupa kepada akhirat yang akan kita tuju dan abadi selama-lamanya. Maka jangan sampai kita tertipu daya oleh kehidupan duniawi. Maka mari kita sama-sama hari ini di bulan Muharram kita koreksi. Sudahkah amal kita? Sudahkah sikap perilaku kita tidak merusak akhirat kita, bahkan menghasilkan kebahagiaan untuk akhirat kita? Jangan sampai hanya terjebak pada kehidupan duniawi saja. Jangan-jangan selama ini kita sibuk ngurusin dunia tapi lupa kepada akhirat kita. Ada syair lagu qasidah. Mohon maaf, saya boleh nggak pakai lagu qasidah? Ada syair lagu qasidah cukup menarik untuk saya simak. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia.
Terus deh. Siang ku cari harta, malam ku menghitungnya. Akhirat aku lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh ku manusia yang rugi. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi alias orang yang gagal, terperdaya oleh kehidupan. Maka momentum Muharram menjadi sarana introspeksi diri kita. Sudahkah yang kita lakukan selama tahun itu menjadi amal akhirat kita yang tetap baik, tidak rusak, tidak berantakan? Oleh karenanya kita harus koreksi. Selama ini kita sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan negara, sehingga merusak hasil akhirat kita nanti. Apa itu penyebabnya? Sehingga amal akhirat kita tidak baik hasilnya, bisa gagal. Kalau ibarat panen itu bisa gagal. Kenapa? Karena ada dua musuh yang selalu mengerecoki kita. Ada dua musuh yang selalu membuat kita rusak dan berantakan amal soleh. Maka dua musuh ini harus betul-betul kita waspadai. Oleh karena itu, Tuan Syekh berpesan kepada kita agar mampu melawan musuh yang dua itu, harus mencari guru dan mendapatkan senjatanya. Fal wajibu alal insan talabu hayatil qalbil ukhrawi min ahli talqi fid dunya qabla mautil waqt. Wajib bagi setiap manusia untuk mencari hidupnya hati yang ukhrawi, yang mampu menyelamatkan amal-amal soleh kita sampai ke akhirat. Dari mana? Min ahli talqi, dari seorang ahli talqi yang disebut dengan wali yang mursyid. Fid dunya, ketika masih hidup di dunia, qabla mautil waqti, sebelum kita mati. Fa inna dunya mazra'atul akhirah. Karena dunia ini menjadi ladang untuk kita menanam, untuk kita menyemai. Nanti hasil panennya kita akan raih dan petik di akhirat. Kalau kita tidak punya guru, tidak punya pembimbing, tidak punya alat yang betul-betul baik dan manjur untuk bisa menundukkan dua musuh ini, kita akan menjadi orang yang rugi. Amal kita rusak terus, amal kita hancur terus, amal kita berantakan terus. Karena ulah dua musuh ini. Siapakah itu? Setan dan hawa nafsu. Maka inilah yang harus terus-menerus kita waspadai, sehingga amal kita setiap hari terbebas daripada hawa nafsu. Apa hawa nafsu itu? Bangsa apa? Di dalam buku Akhlakul Karimah menyatakan hawa nafsu itu adalah penyakit-penyakit hati. Maka penyakit-penyakit hati ini selagi masih banyak nempel dalam diri kita, khawatir amal-amal kita ketika di akhirat rusak semua, berantakan semua. Amalnya tidak ikhlas karena ada riya di dalamnya, karena ada hasud di dalamnya, karena masih ada kesombongan di dalamnya. Bisa hancur, berantakan semua amal kita. Maka ketika pulang di akhirat, pas dibuka hasil amalnya ternyata Maka penting untuk evaluasi terus. Apakah amal kita sudah ikhlas semata-mata ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, atau jangan-jangan masih ada Tuhan lain dalam diri kita yang disebut dengan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kau tidak memperhatikan bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, diperturutkan, diikuti tanpa peduli aral-aral, tanpa peduli perintah agama, perintah negara. Oleh karena itu, momentum Muharram ini menjadi momentum kita untuk introspeksi dan melakukan hijrah, melakukan perubahan, hijrah dari ketidakbaikan menuju kebaikan,
dari kemalasan menuju aktif dan rajin. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak baik, kita sempurnakan hal-hal yang lebih baik. Maka kalau kita sudah berhijrah, berarti harus ada perjuangan. Hijrah itu perjuangan. Jadi hijrah ini membutuhkan semangat juang. Nah, semangat hijrah inilah yang harus kita petik dari momentum Muharram. Nabi saja dan hijrah Makkah ini, perjuangan hijrah dari Mekah ke Madinah sungguh luar biasa beratnya, sangat heroik perjuangan hijrah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diceritakan dalam Bidayatus Salikin Kanjeng Haji Tungku Haji Syahabuddin Sufrawardi, bahwa ketika Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, bahkan kepalanya dijadikan sayembara. Barang siapa yang mampu tangkap Muhammad hidup ataupun mati, maka hadiahnya adalah 100 ekor unta. Dulu masih unta, kalau sekarang mungkin itu sudah pajero kayak. Bisa bayangkan oleh kita berapa miliar itu bonusnya kalau mampu menangkap Muhammad SAW. Nah, ketika hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar transit dulu bersembunyi di sebuah gua, namanya Gua Sur. Ternyata persembunyian Nabi Muhammad terlacak oleh Densus 88, oleh intelijen atau oleh telik sandinya kafir Quraisy, sehingga digeruduklah Gua Sur itu yang di dalamnya bersembunyi Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Ketika kaum kafir Quraisy dengan pasukannya, pasukan elitnya sudah berada di depan gua, Abu Bakar terlihat sangat ketakutan dan sangat cemas. Sudah musuh di depan mata, sehingga Nabi Muhammad menegur Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu jangan gelisah, gak usah cemas, kita bersama Allah. Abu Bakar bertanya, kalau Tuhan sebagai Nabi tentu sudah bisa, bagaimana caranya selalu bersama Allah? Kalau saya masih belum bisa, maka tolong saya supaya bisa merasa selalu bersama Allah. Maka di Gua Sur itulah Abu Bakar ditalkin dengan ismudzat, tumit ainaika, jamkan matamu, lipat tutup bibirmu, lipat lidahmu, katakan. Setelah diberikan ismudzat dalam qalbu Abu Bakar, maka timbullah ketentraman, kedamaian, ketenangan dalam hati Abu Bakar. Ini cerita ada dalam buku Bidayatus Salikin karya Haji Syahabuddin Sufrawardi atau Kanjeng itu. Maka ini jadi pelajaran juga buat kita. Kalau kita sedang dalam keadaan cemas, sedang dikepung oleh masalah, tagihan datang, kebutuhan bayaran sekolah, bayar macam-macam, masalah ini belum selesai, datang lagi masalah baru, dikepung oleh masalah, sehingga kita manusia terkadang ada kegundahan, ada kegelisahan. Sebetulnya kita sudah diberikan alatnya oleh guru kita. Hadapi itu semua dengan ismudzat yang ditalkinkan oleh guru kita yang sudah ada dalam qalbu kita, supaya kita tetap tenang, tetap adem menghadapi masalah yang begitu rumit dan begitu. Ternyata sudah kita lakukan di Birfobi, kok masih pusing bingung saja. Kelasnya kita murid, kalau murid wajar, masalah banyak timbul gelisah bingung murid. Maka di Birfobi saja mungkin belum cukup, kita belum bisa bersama Allah. Maka ada kaitan kun ma Allah, fa'illam takun ma Allah, kun ma'a man kana ma Allah, fa'innahu yusiruka ilah. Dan ingatlah kepada guru mursyid kita, bersamalah kalbu kita dengan kalbu mursyid kita, maka dia akan membimbing kita untuk membawa usul kepada Allah bersama Allah. Amin ya rabbal alamin.
sampai jam berapa? Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Jadi kita ini sedang belajar mengamalkan teknik Suryalaya, tidak mengajarkan kepada kita untuk anti dunia, tetapi harus menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Maka supaya akhirat kita tetap berhasil, akhirat tetap sukses, maka waspadailah dua perusak utama itu, yaitu setan dan hawa nafsu. Maka kita setiap awal tahun diajarkan doa awal tahun. Isi doa itu cuma 3. Nas'alukal ismata fihi minas syaitan wa awliyaih. Aku minta perlindungan dari godaan setan. Di tahun itu kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Yang kedua, wal auna ala hadin nafsil ammarah bisu. Minta pertolongan agar dilindungi, ditolong dari bisikan hawa nafsu ammarah yang merusak amal-amal kita, yang menjelekkan perilaku kita. Yang ketiga, yuqarribuni ilaika zulfa. Dan kita minta agar terus wal istigholah bima yuqarribuni ilaika zulfa, terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah dari waktu ke waktu. Jangan sampai kita usia makin berkurang, dosa makin bertambah, kita makin jauh dari Allah. Sebaiknya usia makin berkurang, dosa makin berkurang, dan kedekatan kita kepada Allah semakin bertambah. Dari tahun ke tahun kita makin dekat, makin dekat, makin dekat. Usia boleh berkurang, tetapi kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doanya tertidur sejak awal tahun. Oleh karena itu kita berthariqah dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan thariqah ini merupakan sarana kita, alat kita dalam berjihad melawan setan dan hawa nafsu. Sudah diberikan senjata dikir jahat untuk membenteng, memagari diri dari masuknya setan dalam diri. Dikir khafi untuk membersihkan hawa nafsu, berupa penyakit-penyakit dalam diri dan hati dalam diri. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita berthariqah ini kategorinya thariqah yang bukan thariqah suluk, mayoritas. Kita yang masih sibuk dengan urusan duniawi, masih sibuk dengan pekerjaan, masih sibuk dengan tugas negara, tugas perusahaan, tentu berthariqah tidak boleh meninggalkan kita. Maka pertanyaannya, apakah bisa berthariqah itu dengan tetap kita sibuk ngurusi dunia? Sementara banyak perspektif orang kalau sudah berthariqah itu sudah meninggalkan dunia, walaupun sementara waktu, untuk dzikir saja, untuk followan saja, untuk riyadhah saja. Sementara di rumah ada beban anak istri yang harus dinafkahi, ada pekerjaan kantor yang tidak bisa ditinggalkan, ada usaha-usaha kita yang tidak bisa ditinggalkan. Maka teknik Suryalaya membagi thariqah itu menjadi 2. Ada thariqah suluk, ada thariqah tabarruk. Nah, mungkin kita ini mengambil thariqah di jalur thariqah tabarruk agar kita mendapatkan keberkahan dari amaliyah-amaliyah kita ini melalui guru mursyid agung kita, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Thariqah tabarruk itu bagaimana? Dijelaskan dalam Miftahus Sudur bahwa thariqah tabarruk itu tujuannya yang pertama tardil ghaflah anil qalbil qasi, mengusir penyakit ghaflah dari kerasnya hati kita. Ghaflah ini menjadi penyakit hati. Kalau nggak disembuhkan ghaflah ini, kelakuan kita bisa seperti binatang atau lebih hina, lebih rendah dari binatang. Al-Quran yang menyatakan itu. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul
ghafilun. Jadi penyakit goflah ini ada pada setiap diri. Kalau kita lihat di diagram latifah, penyakit goflah ini ada di latifatul qalbi. Itu bagian dari nafsul lawam. Penyakit goflah ini yang menjadi sebab kita selalu berbuat dosa dan berbuat maksiat. Karena kita goflah hati. Hati yang goflah timbul dari hati yang keras, timbul dari hati yang membatu, sehingga hati yang membatu itu menjadi hati yang berisi dengan berbagai macam penyakit. Maka hati yang membatu, yang keras itu harus dilembutkan, harus dihaluskan. Jangan sampai kita membiarkan hati kita terus-menerus keras membatu, akan merugi buat kita nanti. Maka salah satu amaliyah kita berupa dzikir jahat, bidarbin sadidin wa sautin qawiyyin, dengan hentakan pukulan yang keras, dengan suara yang kuat, maka diupayakan mampu melembutkan hati kita, mampu menghaluskan hati kita, sehingga hati kita dari keras menjadi halus, menjadi lembut, goflahnya tersingkir, goflahnya hilang dari hati kita. Lihat teman. Jadi setiap waktu kita amalkan dzikir jahar, dzikir hobi, kita amalkan khataman dan manakibah untuk menyingkirkan sifat goflah dari hati kita, biar terbuang jauh. Maka dilatih, dimanapun ku ingat padamu, kemanapun ku ingat padamu, lagi apapun ku ingat padamu, oh Tuhanku. Dilatih terus kalbu kita untuk selalu bersambung dzikrullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga goflah ini terbuat, tersingkir dari hati kita. Kemudian yang kedua, kita berthariqah tabarruk ini untuk takfirin dzunub, untuk mengkifarati dosa-dosa kita, untuk menghapus macam-macam dosa dalam diri kita. Tiap hari dosa kita semakin bertambah, semakin bertumpuk, akhirnya menjadi kerak, menjadi berkarat. Kalau sudah berkarat, itu sangat sulit untuk dibersihkan hanya dengan alat biasa. Kita bisa analogikan, kalau kotoran di kamar mandi kita sudah berkerak, sudah berkarat, nggak cukup hanya dengan sabun soleh, tidak bisa bersih hanya dengan pembersih biasa, harus pembersih yang ekstra luar biasa. Demikian hati kita, dosa kita yang mengotori hati kita sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin lupa untuk dibersihkan. Dosa kecil, dosa besar, dosa zahir, dosa batin, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, bertumpuk-tumpuk sehingga berkerak dan berkarat. Maka inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulubi dzikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya, pembersih hati yang kotor adalah dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cukup hanya dengan dzikir biasa? Tidak. Fa inna dzikra la yufidu fa'idatan tammatan illa bittaqi. Dzikir itu tidak membawa faedah yang sempurna, mampu membersihkan kerak-kerak kotor hati, kecuali dzikir itu dapat talqin dari ahli. Alhamdulillah. Kita berthariqah tabarruk agar menghapus dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, di dalam kita laksanakan thariqah ini, yaitu thariqah tabarruk Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi di dalam kita mengamalkan thariqah tabarruk, kita agar diaku sebagai muridnya guru mursyid kita, tercatat sebagai muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, tercatat sebagai muridnya Guru Agung Sahabat Sohaibul Wafa Tajul Hari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang menit lagi Pak, oleh karena itu mengambil hikmah ilmiah dari Markopah yang tadi kita dengar. Semoga
Dengan kita mudawamah istiqomah mengamalkan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita tertulis tercatat dalam buku induk besarnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai murid. Ada prinsip yang harus kita laksanakan sebagai orang yang mengikuti thariqah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa asasul qadiriyah khamsatun. Ada 5 prinsip dasar kita mengamalkan thariqah qadiriyah Naqsabandiyah. Yang pertama, kita harus punya semangat. Saya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kita. Pertama, prinsipnya kita harus memiliki uluhul himmah, semangat atau kemauan yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Bahasa sederhananya, kita punya semangat dalam mengamalkan kegiatan Surya Layar ini. Kita butuh untuk punya semangat yang tinggi untuk melawan musuh yang luar biasa beratnya, jihadul akbar, perang besar, dibutuhkan semangat yang tinggi. Maka kita secara ikhwan, setiap manaqibah, setiap pertemuan, kita bersilaturahim untuk terus-menerus saling menyemangati. Jangan sampai semangat kita turun kemudian tidak bangkit lagi. Yang pertama. Yang kedua, harus memiliki tekad, nufudul azmah, melaksanakan tekad. Sudah kita punya semangat, punya tekad, dan tekad itu harus action, harus dilaksanakan. Jangan sekedar hanya kemauan dan rencana saja, tapi amalkan dan lestarikan. Tidak cukup hanya teori saja, tidak cukup hanya dengar pengajian ceramah saja. Amalkan, action, tekadnya dilaksanakan, maka kita akan meraih apa yang dituju. Yang ketiga adalah husnul khidmah. Kita memperbaiki hikmah kita kepada guru kita. Kita menjadi khadim, menjadi pelayan mursyid kita melalui kegiatan manaqibah di majlis-majlis zikir. Kita sama-sama melaksanakan tugas hikmah. Termasuk siang hari ini, alhamdulillah, saya bisa menjadi khadim, berkhidmat di majlis ini. Semoga dengan kita selalu memperbaiki hikmah kita, melayani guru kita semampu kita, kita akan mendapatkan limpahan karunia. Amin ya rabbal alamin. Man hasunat khidmatuhu wajabat lahu karomatuh. Yang keempat, hifdzul hurmat. Kita harus bisa menjaga kehormatan, nama baik TGN kita, nama baik guru agung kita, dijaga kehormatannya. Oleh karena kita sebagai ikhwan TGN Surya Layar, maka kita jaga ucapan kita, jaga perilaku kita, jaga sikap kita. Karena orang akan melihat ketika kita sebagai ikhwan TGN Surya Layar, ucapan kita masih suka kasar, suka kotor, perilaku kita masih suka menyakiti orang lain, masih suka bertengkar dengan tetangga, suka ribut dengan rumah. Nah, itu akan membawa memang sudah berthariqah tapi perlakuan tidak sesuai. Nah, itu membuat baik TGN Surya Layar menjadi tidak baik. Oleh karena itu, mari kita menjaga kehormatan thariqah kita, menjaga kehormatan guru musik kita. Jangan sampai rusak oleh ucapan, sikap, dan perilaku kita. Yang terakhir adalah ta'dhimul nikmat. Kita selalu mengagungkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Meskipun kecil, meskipun sedikit, meskipun tidak seberapa, tapi kita selalu menampakkan syukur nikmat yang luar biasa besar. Maka ini bapak-bapak wajahnya tuh nggak ada yang kelihatan nggak punya duit. Pancaran aurat pikirnya itu terlihat, wajah-wajahnya nggak kelihatan nggak punya duit, terlihat semua. Alhamdulillah, itulah energi syukur yang di dalam terpancar keluar. Meskipun mungkin lagi pacakle, mungkin lagi kemarau, tapi senyum kita terhias di wajah kita, pancaran dari titik. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sudah setengah 12, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih punya durian, nama yang beri gorengan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.